Segala puji bagi Allah atas karunia ilahi yang tiada henti dan limpahan rahmat ar-Rahman yang awannya senantiasa mencurahkan hujan deras. Segala puji bagi MU, pelindung utama, pemberi anugerah berlimpah. Segala puji bagi MU, wahai pemberi karunia yang melimpah. Segala puji bagi MU, wahai zat yang telah mengistimewakan anak cucu Adam dan memuliakan mereka dengan berbagai kemuliaan. Siapa saja di antara mereka yang mengetahui hakikatnya, Engkau tetapkan baginya kemuliaan abadi, kehormatan abadi, dan kebahagiaan abadi di taman-taman kenikmatan yang tidak akan habis, tidak terhitung, dan tidak terbatas. Maha suci Engkau, wahai yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang sendiri, tempat bergantung. Dan Engkau jadikan kemuliaan terbesar bagi umat ini dengan menjadikan Nabi mereka kekasih MU, Muhammad. Shallallahu alaihi wa Nabi petunjuk, samudra kedermawanan, yang mengusir dan membinasakan musuh, penghilang dahaga. Semoga selawat dan salam dari Allah tercurah kepadanya, selawat dan salam hingga akhir masa. Ya Allah, wahai zat yang telah memuliakan kami dengannya, wujudkanlah bagi kami hakikat kemuliaan dengan sebaik-baik peneladanan dan pengikutan, agar tercapai peningkatan dan ketinggian. Dan itu adalah barang dagangan yang paling tinggi dan paling berharga yang tidak mungkin didapatkan sesuatu yang mendekatinya atau menyamainya, apalagi yang lebih baik darinya. Sejak hari bumi diciptakan hingga Allah mewarisi bumi dan segala isinya. Tidak mungkin ada di muka bumi ini sesuatu yang lebih agung daripada rahasia-rahasia hubungan hati dengan Tuhan. Pengetahuannya tentang keagungannya, sifat-sifatnya, nama-namanya, peningkatannya dalam tangga kedekatan dengannya, dan hubungannya dengan para nabi, orang-orang pilihan, dan pemimpin mereka, Muhammad bin Abdullah. Shallallahu Hingga pilihan berkumpul di bawah panji pujian. Semoga Allah menghimpun kita di bawahnya. Berkumpullah kelompok pilihan ini dari sebaik-baik ciptaan Allah. Para nabi, rasul, orang-orang yang jujur, para syuhada, orang-orang yang dekat dengan Allah, dan orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, dari kalangan orang-orang yang Allah kehendaki untuk menempatkan mereka di surganya, kekal di dalamnya dengan kenikmatan yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan belum pernah terlintas di hati manusia. Golongan ini semuanya berkumpul di bawah panji pujian. Maka jadikanlah kami bersama mereka, wahai Tuhan semesta alam. Amin. Jadikan kami termasuk mereka, wahai yang maha mulia. Amin. Jadikan kami di antara mereka, yang maha penyayang. Amin. Dan tidak ada yang menghalangi seorang pun dari para mukallaf ini, baik manusia maupun jin, untuk masuk di bawah panji ini, kecuali mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Kecuali memilih selain Allah di atasnya. Kecuali mendahulukan makhluk Allah selain Muhammad di atas Muhammad bin Abdullah. Kecuali tertipu oleh kata-kata indah yang disebarkan oleh musuh-musuh Allah dan para penghalang jalan hamba-hamba Allah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghalangi dari jalannya. Dari orang-orang jahat dan pendosa, kata-kata indah yang menggiring para mukallaf ini untuk menjual nilai-nilai, akhlak, dan budi pekerti mereka, dan untuk saling memusuhi tanpa hak, saling membunuh tanpa hak, saling menyakiti tanpa hak, dan menjadi budak harta, dirham, dan dinar, serta budak syahwat, hawa nafsu, dan kehendak jiwa yang hina, rendah, fana, dan tercela. Dan mereka melupakan kemuliaan penghambaan kepada Tuhan yang menciptakan dan memberi rezeki. Dan hanya Dia yang berhak disembah. Dan hanya kepadanya tempat kembali dan berpulang. Tidak akan ada yang kembali, baik di zaman kita, maupun yang telah lalu, maupun yang akan datang setelah kita, kepada pemerintah, atau partai, atau sekte, atau kelompok. Semuanya akan kembali kepada Sang Pencipta, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal. Seperti kalian dengar firman-Nya, apakah kami menciptakan kalian sia-sia saja, tanpa kembali kepada kami? Apakah kami menciptakan kalian untuk menuruti nafsu di bumi yang kami hamparkan? Kami sebaik penghampar. Bumi kami hamparkan, sebaik-baik penghampar. Bukankah kami menjadikan bumi hamparan? Siapa menghamparkan bumi untuk kita? Manusia, jin, peradaban, timur,
barat, pemerintah, rakyat, negara? Allah. Katakan, tunjukkan kepadaku apa yang mereka ciptakan di bumi. Sekutu kalian selain Allah itu, mana ciptaan mereka? Kami ingin tahu benua mana yang diciptakan selain Allah. Adakah sesuatu? Mana tempat yang bukan ciptaan Allah? Semuanya ciptaannya. Katakanlah, terangkan kepadaku tentang sekutu-sekutumu yang kalian seru selain Allah. Tunjukkan apa yang mereka ciptakan di bumi, atau adakah bagian pun mereka di langit. Datangkan kitab sebelum ini, atau jejak ilmu, kitab dari Tuhan Pencipta, atau jejak ilmu yang bersambung dengan kenabian dan risalah. Kebenaran hanya lewat jalan, rujukan, dan pintu ini saja. Bila tidak, dari mana manusia akan mendapatkannya dengan pasti? Dari mana? Dari sekadar percobaan? Dari pemikiran yang saling bertentangan dengan pemikiran lain? Kalian dengar di abad lalu, olok-olok akal manusia atas nama sains. Dan mereka berkata, manusia dalam perkembangan dan kemajuannya harus bersikap ilmiah. Bagaimana bisa menjadi ilmiah? Hal itu di negeri-negeri Islam tidak ditafsirkan kecuali sebagai pengikut salah satu dari dua kubu, timur atau barat. Ini mereka yang disebut ilmuwan. Dan apa makna ilmu? Kita tahu ilmu adalah memahami perkara sebagaimana adanya dalam kenyataan. Apa makna ilmu? Apakah artinya mengikuti kapitalisme dan sosialisme? Para ulama, fulan dan fulan dari barat, fulan dan fulan dari timur. Kami bertanya, apakah kalian sepakat atau berbeda pendapat? Mereka berbeda pendapat. Lalu bagaimana ilmu bisa berbeda? Kebodohanlah yang berbeda-beda. Kebodohan beragam, antar kebodohan saling berbeda-beda. Sedang ilmu satu, hakikatnya tunggal, kebenaran satu, tiada yang lain atau kedua. Inilah kebenaran yang diserukan oleh Adam dan diemban oleh anak-anaknya, yang terkemuka adalah Syits bin Adam. Lalu diteruskan kepada Idris, kemudian kepada Nuh, lalu kepada Ibrahim, dan diteruskan oleh Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Al-Asbat, keturunan-keturunan, Ayub, Sulaiman, Daud, Yunus, hingga Musa dan Harun, lalu kepada Isa bin Maryam. Kemudian datanglah sang pemuka. Shallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan manusia dengan pemimpin para manusia, pemimpin jin, malaikat, dan seluruh manusia. Dan aku adalah yang paling mulia di antara yang terdahulu dan yang terakhir di sisi Allah pada hari kiamat, tanpa kesombongan. Di bawah panji yang menyatukan kami, ya Rab. Dan lindungilah kami dari hiasan, tipu daya, ini, bermula dari Kabil yang mengikuti hawa nafsunya. Ucapan yang berhias dibuat indah baginya, dan yang didapat hanyalah kerugian. Dan penyesalan, na'udzubillahi tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan Allah, beserta ucapan-ucapan dan kebatilan yang diikuti setan-setan dari kalangan manusia dan jin di bawah panji iblis hingga hari ini. Namun kebenaran yang satu, yang tidak diperselisihkan, itulah yang telah kalian dengar seruannya. La ilaha illallah. Para pencari kebenaran di bumi tidak berselisih tentangnya sejak Allah menciptakan bumi hingga hari kiamat, dan para penghuni langit pun tidak berselisih tentangnya. Bahkan para penghuni langit dari yang pertama hingga yang terakhir mengetahui bahwa hakikat dari segala hakikat adalah apa yang tertulis pada penyangga-penyangga Arsy. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kebenaran, inilah ilmu, inilah hakikat. Dan Allah mewahyukan kepada makhluk yang paling mengetahui hakikat, mengangkatnya pada tingkatan-tingkatannya yang mulia, agung, dan luhur. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mintalah ampun untuk dosamu dan bagi mukmin laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui gerak serta kediaman kalian. Dan Dia meneguhkan para pemilik kebenaran di atas kebenaran. Semoga Allah meneguhkan kita dan kalian.
Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan makna yang benar dari La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah melahirkan seluruh rukun Islam, iman, dan ihsan, serta seluruh syariat, makna Al-Quran, dan wahyu yang diturunkan. Maka tafsir makna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terdapat dalam ayat-ayat tauhid dan ayat-ayat tentang kenabian serta kerasulan. Adapun ayat-ayat Al-Quran lainnya bagaikan penjelas bagi makna ini dan penegak timbangan perilaku setelah meluruskan pemikiran dalam muamalah. Sunnah menjelaskan Al-Quran ini, dan perkataan para sahabat serta tabi'in adalah penjelasan bagi sunnah. Dan semuanya kembali kepada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika maknanya diambil secara murni, jernih, luhur, tulus, dan baik, alangkah menakjubkan mereka. Mereka menikmati hidup suci, tentram dan bahagia di dunia, serta hidup yang baik di akhirat. Hidup tenang bahagia hanya dengan orang berhati baik. Hidup damai jernih hanya dengan orang berhati baik. Waktu mereka berlalu dalam zikir, syukur, dan amal-amal tulus tanpa campuran. Merekalah orang-orang yang benar-benar hidup. Merekalah para pemilik hakikat. Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Benarlah Tuhanku. Tiada ragu pada firman Tuhanku yang benar. Amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman. Maka bersemangatlah melakukan amal saleh yang terikat dengan iman. Semoga Allah menambah iman kita dan memberi taufik kepada kita untuk amal-amal saleh. Maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan jika dia menghendaki memberinya kehidupan yang baik, sekalipun seluruh kekuatan di bumi bersatu untuk mengeruhkan hidupnya, mereka tidak akan mampu. Al-Jabbar, sungguh kami hidupkan mereka, dengan lam penegasan, nun penegasan, dan nun keagungan. Maka sungguh kami akan hidupkan dia. Dari ucapan ini, siapakah yang mengatakannya? Dialah Allah. Para nabi dan orang-orang berhati tulus menjalani hidup yang paling jernih dan paling tentram di dunia. Musuh-musuh mereka dan para pemerang mereka tidak mampu mengeluarkan mereka darinya, dan tidak mampu mengeruhkan kejernihan hubungan mereka dengan Allah. Allahu Akbar. Allah berfirman padanya, aku membentukmu khusus untukku. Dia berfirman kepada Musa, engkau diasuh dalam pengawasanku. Itu tidak akan mengeruhkan kejernihan hubungannya dengan Allah. Ia berada dalam genggamanku saat masih bayi kecil. Lalu tangan Fir'aun dan bala tentaranya tidak kuasa menyentuh kakinya. Tangannya, matanya, hidungnya, dahinya, bahkan sehelai rambutnya, karena ia berada dalam pemeliharaan yang maha tinggi lagi maha besar. Dan istana Fir'aun ditundukkan untuk menafkahinya dan keluarganya. Ibunya dan saudara perempuannya di rumah itu, dari tengah-tengah istana yang angkuh ini. Dari tengah istana orang yang berkata, bukankah kerajaan Mesir ini milikku dan sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Dan berkata, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka Tuhan yang hakiki berfirman, wahai pengaku ketuhanan padahal engkau bukan Tuhan, layani hamba kami yang kami pelihara, agar kerajaanmu berakhir di tangannya. Layani dan muliakan dia, ia membalasnya. Sebab yang Maha Kuat berfirman, yang Maha Kuasa juga. Karena dia yang di tangannya kerajaan atas segala sesuatu berfirman demikian, dan firmannya yang berlaku. Maha suci dan maha tinggi dia, mengatur peristiwa hingga dia lari dari kota itu, lalu kembali lagi. Dan ketika ia kembali, dengan rencana apa? Dengan negara apa? Dengan pasukan apa? Engkau dulu lari dari negeri ini karena takut akan kezaliman penduduknya, dan sekarang engkau kembali ke sana. Pergilah dengan risalah, dengan dakwah yang ditujukan kepada pemimpin mereka. Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri? Dan akan kubimbing engkau kepada Tuhanmu agar engkau takut kepadanya? Musa berhak mengatakan demikian karena Musa adalah pemilik kebenaran. Musa adalah pemilik hak, dan apa yang dimiliki Fir'aun hanyalah kebatilan, kezaliman, dan permusuhan.
Dan begitulah hingga datang akhirnya dan dia, Fir'aun, tenggelam di laut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman setelah mereka melanggar perjanjian-perjanjian itu, Dia yang Maha Agung dan Maha Tinggi berfirman, maka tiba-tiba mereka melanggar janjinya. Dia Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji atas Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya. Dan ini bukan khusus untuk kisah Fir'aun dan Bani Israel. Tidak. Yang sebelum mereka demikian, dan yang setelah mereka pun demikian. Semua bangunan dan hasil karya orang-orang yang melampaui batas, para tiran, yang sombong terhadap Allah dan mendustakan para nabinya, Allah hancurkan apa yang mereka perbuat. Dan orang-orang yang memenuhi seruan para rasul, mereka dianugerahi dan ditolong dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka kami tenggelamkan mereka di dalam laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikannya. Inilah sebabnya, tidak ada sebab lain. Inilah sebab sebenarnya dari kebinasaan, sebab sebenarnya dari kerugian. Mendustakan ayat dan lalai. Kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai darinya. Dan di mana letak sebab pertolongan dan dukungan? Telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji atas Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Ikut Nabi. Dia berfirman, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tidak usah takut akan tersusul dan tidak usah pula khawatir. Ketika mereka berkata keras tentang keadaan genting, kita pasti tertangkap. Ini laut, itu Fir'aun dan kaumnya. Ia yang yakin dan benar menjawab, sekali-kali tidak. Bagaimana? Tidak. Wahai Musa, ini laut, itu Fir'aun. Bagaimana? Tidak. Tuhanku bersamaku, dia akan menuntunku. Wahyu, Musa pukul laut. Dan ini sekadar menjalankan sebab. Apakah lautan dipukul dengan tongkat? Bagaimana lautan bisa dipukul dengan tongkat? Perintah di atas perintah, dari yang di atas. Laut menjadi lain, urusan tongkat pun berubah, lalu terbelah, tiap sisi bagai gunung agung yang tinggi menjulang kokoh. Dan kami mendekatkan yang lain, kaum berjalan menurut perintah Allah, bukakan bagi mereka jalan kering di laut, jangan takut tersusul, dan jangan khawatir sedikit pun di situ. Mereka melewati laut di antara air, pakaian mereka kering, tubuh mereka kering, tidak ada yang basah sedikit pun sampai mereka tiba di tempat kedua. Dan Fir'aun datang dengan klaim terakhirnya, akulah yang membelah lautan untuk kalian. Apakah dia akan masuk? Jalannya luas. Ia pun mengikuti mereka hingga ia tahu bahwa mereka tidak akan lolos. Apakah dia akan masuk? Ketika hampir tenggelam, ia berkata, aku beriman. Dengan iman sungguh, tiada Tuhan selain yang diimani Bani Israel. Aku berkata kepada mereka, Tuhan mereka ialah Dia, bukan aku, bukan kekuasaanku, bukan kerajaanku, bukan milikku, bukan emas, bukan tentaraku. Tuhan mereka ialah Dia yang dulu aku rendahkan. Dialah Tuhan, ilah mereka. Sungguh benar, tiada Tuhan selain Tuhan yang diimani Bani Israel, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Allah yang Maha Tinggi, Maha Perkasa berfirman, sekarang sudah diajak dan dijelaskan. Ayat-ayat datang, namun engkau sombong. Kini saat tenggelam kau berkata, sebelumnya kau durhaka dan membuat kerusakan. Hari ini kami selamatkan jasadmu agar jadi tanda bagi yang sesudahmu. Sesungguhnya banyak manusia lalai dari ayat-ayat kami. Kami menempatkan Bani Israel di tempat baik dan memberi mereka rezeki yang baik. Mereka tidak berselisih melainkan setelah datang kepada mereka kedengkian. Ketika hasad masuk, ketika hawa nafsu masuk, terjadilah kekacauan. Jika tidak, seandainya mereka teguh di atas jejak para rasul, niscaya mereka akan menjadi orang-orang yang dimuliakan, diagungkan, dan diutamakan. Tetapi mereka mengubah apa yang dibawa Musa. Kemudian datanglah Isa, ada yang bangkit dan Allah mengangkat siapa yang diangkat. Kemudian mereka mengubah apa yang dibawa Isa dan menyelisihinya. Lalu datanglah Muhammad.
Dan Rabb semesta alam berfirman, "Wahai penutup nabiku, aku jadikan umatmu yang teguh di atas manhaj hingga akhir zaman." Ketika ia menangis malam itu, HR. Muslim, tangisnya kian kuat di rumahnya, Madinah. Tuhan pemilik arsy berfirman, "Jibril, pergilah kepada hambaku, Muhammad. Katakan kepadanya, Tuhanmu berfirman, apa yang membuatmu menangis? Dia maha tahu, Tuhanku maha tahu." Jibril pergi menunaikan perintah. Jibril hamba, Nabi Muhammad hamba, pemimpin hamba. Penghuni langit dan bumi hamba, semua datang kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Tiada kecuali hamba. Inilah hakikat-hakikat tauhid. Dia datang, minta izin, masuk. Rabb Allah mengutusku, apa yang membuatmu menangis, wahai Muhammad? Ia lebih tahu. Ia berkata, "Wahai Jibril, aku teringat firman Ibrahim tentang kaumnya. Siapa mengikutiku termasuk golonganku. Siapa mendurhakaiku, engkaulah maha pengampun lagi maha penyayang." Juga teringat ucapan Isa kepada Tuhannya yang maha agung, "Aku saksi atas mereka saat bersamaku. Ketika engkau mewafatkanku, engkaulah pengawas mereka, penyaksi atas segala sesuatu. Jika engkau menghukum, mereka hamba MU. Jika engkau mengampuni, engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Lalu aku sangat teringat akan umatku, seluruhnya, pada saat itu. Ketika aku melihat Ibrahim mengatakan ini tentang umatnya dan Isa mengatakan ini tentang umatnya, aku teringat umatku dan bagaimana keadaan mereka setelahku dan pada hari kiamat. Bagaimana keadaannya? Inilah yang membuatku menangis. Jibril kembali berkata, "Tuhan, engkau lebih tahu ucapan Muhammad." Ia ingat ucapan Ibrahim, Isa, menyebut umatnya. Bagaimana keadaan mereka setelahnya saat kiamat? Ia berkata, "Kembali kepadanya. Sampaikan, Muhammad, kami meridakanmu tentang umatmu, tak menyedihkanmu karena sungguh kami akan membuatmu ridha terhadap umatmu. Kami berharap majelis ini, dengan ridanya dan buahnya, insya Allah, menambah iman di hati, memberi taufik beramal saleh, serta hidayah bagi orang-orang tercinta." Saudara kita yang berbicara dari Amerika, semoga Allah memberi hidayah kepada neneknya sebelum wafat. Jangan diwafatkan kecuali dalam Islam dan iman. Semoga seluruh keluarganya diberi hidayah, kebaikan menyebar di umat, dan negeri-negeri kita diterangi cahaya iman dan amal saleh. Teladan kafir dan pelaku kejahatan tersingkir, dan panutan yang abadi hanyalah Muhammad Al-Mukhtar, panutan sejati di sepanjang masa bagi kita. Ya Allah, terangilah rumah kami dengan itu. Terangilah akal pasangan, putra, dan putri kami, dan tuntun kami ke jalan paling mulia. Kami buat ridha atas umatmu, tak menyedihkanmu karena mereka. Tunjukkanlah kepada kami, ya Tuhan, rahasia ridha MU baginya pada hari kiamat, yang membuatnya ridha atas pemberian MU. Jadikan kami di antara orang khusus yang membuat beliau ridha. Jangan sedihkan beliau karena mereka. Jangan karena seorang pun di antara kami menyimpang di dunia, tergelincir saat menyeberang syirat, atau dipermalukan pada hari kiamat. Jangan sedihkan Muhammad karena kami, ya Rabb Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah semua yang hadir, yang mendengar, yang menyaksikan, dan yang berada di rumah mereka termasuk orang-orang yang membuat Nabi Muhammad ridha terhadap mereka. Amin. Jangan timpakan keburukan pada laki-laki, perempuan, kecil, dan besar di antara kami, ya Rabb. Amin. Berkat kehormatan dan kedudukannya di sisi MU, jadikanlah kami semua sebagai sebab keridaan bagi hatinya dalam tujuan, niat, dan amal kami, serta pada apa yang kami temui saat kematian kami, di alam barzah kami, dan pada hari kiamat, hingga kami berkumpul di bawah panji pujian. Di dekat MU, ya Rabb. Amin. Termasuk pemenang, Tuhan. Amin. Golongan terdepan, Rabb. Amin. Kami melihat tangan pembawa panji pujian. Panji pujian di tanganku. Eloknya tangan ini. Muliakanlah kami dengan menjabatnya, muliakanlah kami dengan menciumnya, muliakanlah kami dengan berada di dekatnya dan minum darinya di telaga. Dan dari tangan sepupunya, Ali bin Abi Thalib, diizinkan memberi minum mukmin, serta yang diizinkan di telaganya. Siramilah kami dengan tangan-tangan itu, kebajikan, takwa, ketaatan, tauhid, iman, ya Allah. Jadikan kami berjabat dengannya dan berada di derajat tertinggi bersama kaum pilihan. Wahai Tuhan Maha Tinggi, kami memohon kepada MU, maka kabulkanlah permohonan kami. Kami berharap kepada MU, maka janganlah Engkau putuskan harapan kami dan jangan kecewakan cita-cita kami. Wujudkanlah apa yang kami harapkan, ya Allah. Rajab datang, kami makin kuat iman, yakin, dan amal saleh. Di setiap malamnya, syahid dari Sayyidina Ali, beliau menyendiri untuk ibadah pada 4 malam setahun, termasuk malam pertama Rajab. Dan kalian tahu dari mana beliau mengambil ilmunya?
Dari mana suluknya ke Allah? Syaikh atau guru? Berkahi Muhammad. Ia beribadah malam pertama Rajab, meski tangis dan doa. Jika itu datang setelah 2 malam, insya Allah kita termasuk makhluk Allah paling bahagia kelak. Tentang seluruh Rajab, sebagian tabi'in sebagaimana Sahih bertanya kepada Abdullah bin Umar, Rasulullah berpuasa di Rajab? Beliau, ya, memuliakannya. Rajab, bulan unik di antara bulan suci, dimuliakan. Berkahi kami di Rajab dan Syaban, sampaikan kami ke Ramadan. Ia pemilik keagungan dan kemuliaan, bantu kami puasa dan qiyam, mudahkan amal saleh. Engkau beri nikmat, sempurnakan, tambahkan, dan berkahi Tuhan kami. Segelintir umat Muhammad berkumpul mengingat MU dan beliau, saling menasihati kebenaran dan sabar. Kau anugerahi mereka iman, aman, tenang, sehat, bebas, dan stabil. Segala puji bagi MU. Segala puji bagi MU, kami bukan apa-apa. Engkau menjadikan kami dari umat ini dan meluaskan nikmat bagi kami. Sempurnakan nikmat MU, wahai penganugerah. Amin. Ya pemberi, sempurnakan nikmat MU. Ya Allah. Dan akhir dari kesempurnaan nikmat adalah berkumpul bersama di surga. Dan semua mata dimuliakan dengan melihat wajah Muhammad bin Abdullah. Semoga Allah muliakan, karuniai, berkahi. Ya Allah, berkahi kami dengan hadir ulama dan orang saleh kami, tuntun kekasih kami Umar bin Hamid Al-Jailani dalam semua urusannya, jauh dan dekat, menuju yang melayani syariat terjaga, dengan langkahnya aman terjamin. Tambahkan baginya dukungan, taufik, kemenangan, manfaat, dan kemanfaatan. Setiap yang hadir dan setiap yang mendengar, sertakanlah dia dalam memenuhi janji dan mengikuti kekasih MU, hamba terbaik, sehingga dengan itu kami mencapai puncak kemuliaan. Wahai Al-Hayy, Al-Qayyum, Maha Pengasih, Maha Penyayang, jangan jauhkan kami dari kebaikan agung yang kau beri bagi kekasih MU, dari MU, untuk MU, di dunia ini. Dan apa yang ada padamu baik bagi mereka, dan yang di sisi Allah lebih baik bagi orang saleh. Akhirat lebih baik bagimu daripada yang pertama, dan Tuhanmu kelak pasti akan memberimu. Ridailah kami, ya Rab, pada diri kami, keluarga dan anak-anak kami, zaman kami dan orang-orangnya, di Yaman dan Syam. Bimbing para pelaku kebaikan dan yang menginginkan kebaikan bagi negeri dan hamba. Tuntun, tolong, teguhkan mereka. Jauhkan dari kami, negeri ini, dan hamba-hamba MU keburukan, segala bahaya, malapetaka, dan penyakit, lahir maupun batin. Ya pengabul doa, ya pemenuh hajat, ya maha penyayang. Dan hadapkanlah diri kepada Tuhan semesta alam dengan tulus dan ikhlas, dan wahai yang paling penyayang di antara para penyayang, wahai yang paling penyayang. Ya Arhamar Rahimin, farij. Bagi kaum muslimin. Berilah kelapangan bagi kaum muslimin, wahai yang paling penyayang di antara para penyayang, wahai yang paling penyayang di antara para penyayang, wahai yang paling penyayang di antara para penyayang. Wahai Tuhanku, dada telah sesak karena perbuatan yang tak tertahankan. Maka anugerahkanlah pelepasan belenggu bagi orang yang tergadai oleh dosa. Wahai yang paling penyayang di antara para penyayang, wahai yang paling penyayang di antara para penyayang, wahai yang paling penyayang di antara para penyayang, berilah kelapangan bagi kaum muslimin. Dan ampunilah segala dosa, dan tutuplah segala aib, dan hilangkanlah segala kesusahan, dan lindungilah kami dari orang-orang yang menyakiti ini. Wahai wahai yang paling penyayang, berilah kelapangan bagi kaum muslimin.
Dan akhirilah dengan akhir yang terbaik ketika perpisahan telah dekat, dan tiba saat kematian, dan keringat di dahi bertambah. Wahai Wahai yang paling penyayang di antara para penyayang, wahai yang paling penyayang di antara para penyayang, berilah kelapangan bagi kaum muslimin. Kemudian shalawat atas pemberi syafaat seluruh makhluk dan keluarga, sebaik-baik orang mulia, serta para sahabat dan tabi'in, wahai yang paling penyayang. Wahai yang paling penyayang di antara para penyayang, wahai yang paling penyayang di antara para penyayang, berilah kelapangan bagi kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, curahkan syalawat dan salam atas Sayyidina Nabi Muhammad di kalangan orang-orang yang awal dan di kalangan orang-orang yang akhir, di setiap waktu dan setiap saat, sepanjang masa, di majelis tertinggi para malaikat sampai hari kiamat, serta atas keluarganya yang mulia dan seluruh para sahabatnya, semuanya tanpa terkecuali. Pujiannya kepada Taha dalam sanjungan adalah penawar yang murni, menghidupkan hati dan mengikatnya. Demi Allah, Dia telah memujinya, maka apalah artinya ucapan kami atau sanjungan kami. Namun cinta di dalam batin telah menyeru untuk memujinya, maka kami datang kepada Rabb kami seorang demi seorang. Dan ketika kami berkumpul dengan cinta di sini, kami mengangkat tangan karena kefakiran dan harapan kami, ya Allah. Kepada Yang Maha Esa, Yang Maha Tinggi, Tuhan kami bertawassul dengan orang yang kepadanya. Pilihannya, kekasihnya, dan sucinya, perhiasan alam semesta. Dengannya Tuhan mencintai kita. Ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, dengan Al-Mustafa sampaikan kami, ya Tuhan. Amin. Rabbana, 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 demi Mustafa, sampaikan hajat kami, kabulkan doa, ya Allah. Engkaulah milik kami, Engkaulah milik kami, wahai simpanan kami di dunia ini dan di akhirat kelak, ya Allah. Perbaikilah keadaan kami, ampunilah dosa kami, jangan hukum kami, Tuhan, jika salah. Dan jadikanlah kami berada di jalan Taha Al-Mustafa. Tetapkanlah langkah kami di atas jejak sang kekasih, ya Allah. Dan perlihatkanlah kepada kami dengan karunia dari MU wajah Ahmad dalam keindahan, mata keridaan yang menjaga kami. Dan perlihatkanlah kepada kami dengan karunia dari MU wajah Ahmad dalam keindahan, mata keridaan yang menjaga kami. Dan ikatlah dengannya di setiap keadaan tali kami dan tali orang-orang yang mencintai kami. Para dermawan, dan mereka yang menjawab seruan kami, para pemilik hak, dan penuntut ilmu yang mewasiatkan kepada kami. Dan orang-orang yang hadir dan yang berusaha mengumpulkan kami, anugerahkanlah kepada kami nikmat dari kedua tangan MU. Engkaulah yang memanggil kami. Dan orang-orang yang hadir dan yang berusaha mengumpulkan kami, anugerahkanlah kepada kami nikmat dari kedua tangan MU. Engkaulah yang memanggil kami. Sungguh kami berharap pada MU. Kabulkanlah permohonan kami. Dengarlah dengan rahmat MU, wahai Maha mendengar doa kami. Dan tegakkanlah dengan kami sunnah Taha di seluruh penjuru bumi. Dan kalahkanlah semua yang memusuhi kami. Pandanglah kami, beri kami minum dari piala kebahagiaan, sembuhkan dan sehatkan segera orang sakit kami, ya Allah. Pandanglah kami, beri kami minum cawan Tuhan kami, sembuhkan, sehatkan segera orang sakit kami. Dan penuhilah segala hajat, dan perindahlah akhir hayat kami saat ajal tiba, dan perbaikilah kesudahan kami. Wahai Tuhanku, kumpulkanlah kami dan orang-orang yang kami cintai di negeri MU, surga Firdaus, wahai harapan kami. Ya Rab, kumpulkan kami dan para kekasih kami di rumah MU, Firdaus, wahai harapan kami. Ya Rab, kumpulkan kami dan para kekasih kami di rumah MU, Firdaus, wahai harapan kami. Ya Rab, kumpulkan kami dan para kekasih kami di rumah MU, Firdaus, wahai harapan kami. Ya Rab, kumpulkan kami dan para kekasih kami di rumah MU, Firdaus, wahai harapan kami. Ya Rab, kumpulkan kami dan para kekasih kami di rumah MU, Firdaus, wahai harapan kami. Ya Rab, kumpulkan kami dan para kekasih kami di rumah MU, Firdaus, wahai harapan kami. Demi Al-Mustafa,
Shalawat baginya sekeluarga, selama angin pagi menggoyang dahan. Maha suci Tuhanmu, Tuhan Maha Perkasa, dari apa yang mereka sifatkan. Salam bagi para rasul. Pujian bagi Allah, penguasa semesta. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersyalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersyalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Syalawat dan salam atasmu, wahai pemimpin para rasul. Syalawat dan salam atasmu, wahai penutup para nabi. Syalawat dan salam atasmu, wahai yang diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan semoga Allah meridai seluruh sahabat Rasulullah. Amin. Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kepada setiap yang hadir apa yang mereka minta dan harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Dan semoga dia melanggengkan majelis-majelis ini dan melanggengkan manfaatnya. Dan semoga bulan-bulan yang diberkahi ini datang kepada kami, kepada kalian, dan kepada seluruh umat Islam dengan keberkahan, kebahagiaan, kebaikan, dan perbaikan dalam segala keadaan yang kami harapkan. Ya Allah, wujudkanlah itu dalam keadaan terbaik dan berilah nikmat dengannya. Wahai yang maha terdahulu, wahai yang maha tinggi, dengan kemuliaan Nabi, keluarga, dan para sahabat yang mulia. Dan kepada hadirat Nabi. Wahai Nabi, salam atasmu. Wahai Rasul, salam atasmu. Wahai kekasih, salam atasmu. Syalawat Allah atasmu. Matahari duha telah terbit, cahayanya di alam semesta bersinar. Dan tanpa padanya cahaya yang melimpah ruah meliputi seluruh alam. Allah, wahai Nabi, salam atasmu. Wahai Rasul, salam atasmu. Wahai kekasih, salam atasmu. Kanal Warisan Nabawi, menyucikan mereka dan mengajari mereka. Zuk eta Mimi Salma binti Suhail bin Mubarak bin Muhammad Baraja. Orang-orang berbakti, para saleh bertakwa, dan para dai yang mendapat petunjuk, dihiasi hakikat iman dan amal di setiap urusan, keadaan, dan waktu. Ya Allah, limpahkan berkah pada keluarga mereka, penduduk negeri mereka, orang sezaman mereka, dan umat. Singkirkan tiap duka, lenyapkan tiap gelap, peliharalah kami dalam tiap urusan, jangan serahkan kami pada diri kami atau makhluk MU sekejap pun. Tolong kaum muslim, jaga keluarga, anak, keturunan kami, tuntun mereka ke jalan hamba pilihan MU yang beruntung, sehat,
Dengan niat ini dan niat baik dunia akhirat, kepada Nabi, Allahumma, shalawat salam, berkah atas beliau, keluarga sahabat. Al-Fatihah.